Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat semua yang masih setia nonton di channel ini. Perkenalkan, saya Fahri. Hari ini kita mau lanjutin investasi kita. Kemarin kita udah jual PTBA dan hari ini kita mau cari tahu Hexa kita mau kita apain. Langsung aja coba kita ingat-ingat ya, karena udah lama banget nih kita beli Hexa dan kita bahkan udah lupa ya kenapa kita milih Hexa waktu itu ya. Nah, kita buka Hexa quarter 2. Ini kenapa pada kosong? Quarter 3, quarter 4 pada kosong ya. Oh ini, perkiraan dividen 29,6. Pertanyaannya apakah bisa apa tidak? Kita cek di laba aktualnya dulu. Harusnya beberapa udah keluar ya. Hexa. Hexa. Terakhir tuh kita lihat bulan Desember. Laporan fakta material. Laporan bulanan registrasi, laporan informasi. Duh, apa ini? Ups. Laporan keuangan. Direkturnya mundur. Kenapa mundur? Pengunduran diri ada 2 yang mundur dari direktur efektif 16 April. Tidak ada dampak kegiatan operasional, hukum, keuangan, dan lain-lain. Kita lihat apakah Bing Chat bisa membantu menjawab. Kenapa direktur Hexa mundur dari jabatannya? Oke, selagi mencari jawaban, saya menemukan beberapa artikel bahwa direksi mengundurkan diri. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mengganggu kinerja operasional, sama kayak yang tadi ya. Mungkin Anda bisa mencari informasi lebih lanjut di website Hexa. Oke, kita catat deh hal-hal penting. Direktur apa tadi? Direktur ya, di Hexa mundur 2 orang efektif 16 April. Next, kita coba cek lagi.
Ada RUPS. RUPS tanggal 24 Mei. Harusnya ini udah lewat ya. Nanti mungkin kita tonton atau kita cari tahu ada apa aja di sana. Terus ringkasan risalah RUPS. Oh ini ringkasannya. RUPS memenuhi quorum karena dihadiri 85%. Keputusan rapat menerima pengunduran diri, mengangkat Nobuyasu Hagiwara dan Katsunari Mugishima. Ini kita copy deh. Kita taruh di sini. Katsunari Mugishima. Kita coba tanya, siapa Katsunari Mugishima? Menetapkan susunan direksi dan dewan komisaris perseroan terhitung sejak tutup bla bla bla. Oke. Menyetujui dan mengubah, menyatakan kembali bla bla bla, memberikan kuasa wewenang dewan komisaris. Ini bahasa Inggris ya. Kok ininya tetap bahasa Indonesia? Ini bahasa Inggris tapi masih ada yang bahasa Indonesia. Oke. Oh, ini cuma pengunduran diri doang ya. Sama pengangkatan yang baru. Katsunari Mugishima adalah salah satu kandidat direktur PT Hexindo. Lahir 26 Agustus, orang Jepang. Terus yang kedua adalah Nobuyasu Hagiwara. Ini kita copy dulu. Saya menemukan beberapa hasil pencarian, namun berdasarkan hasil pencarian, Nobuyasu Hagiwara adalah General Manager. Construction Machinery and Industrial Machinery Itochu Corporation, Nairobi Liaison Office Department. Kita copy. Oke. Next. Laporan informasi perubahan lebih dari 20% total aset. Wah, apa ini? Penjelasan atas perubahan lebih dari 20% total aset. Dampak kejadian tidak ada.
Ini maksudnya di lampiran total aset perseroan pada tahun berjalan 31 Maret meningkat 52% dibanding periode sebelumnya. Wah, total asetnya nambah 50%. Oke. Hal tersebut karena kebutuhan peningkatan modal kerja perseroan. Pada piutang usaha 42%. Total liabilitas perseroan pada tahun buku berjalan meningkat 105%. Wah, liabilitasnya juga naik. Peningkatan disebabkan karena adanya utang bank dan utang jangka pendek. Utang bank jangka pendek, oke, berarti ada nambah hutang ya, buat beli suatu aset, makanya di liabilitas dan asetnya naik. Apabila terdapat perubahan lebih dari 20% pada pos total aktiva atau total kewajiban pada laporan keuangan interim, I see. Oke, jadi kalau liabilitasnya naik 20% atau perubahan 20%, ini perlu ada laporan. Oke, ini utang bank jangka pendek. Ini, aduh, nggak bisa di-copy. Sebentar, kita punya tools untuk image to text apa tidak? Oh, ini ada nih. Text extractor. Nah, bisa ya. Lu hilang. Oh, ini suka ngebug nih. Bla 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 di sini ya. Total. Hilang kan? Bug dia. Total liabilitas mana tadi? Ya mungkin kalau ada yang tahu ini ya, text editor yang pluginnya VS Code ini, pluginnya VS Code pakai Unotes. Kalau ada yang lebih bagus, ada ininya ya. Jadi nggak pakai Markdown full. Mungkin boleh di-share gitu. Taruh di kolom komentar. Oke, tang lebih banyak. Udah itu ya. Tapi kenapa harganya malah pada naik ya? Belum keluar ya. Coba kita lihat di finansial. Terakhir di kuartal 4 2022. Kita compare sama data kita. Kuartal 3 kemarin kita perkiraan 9. Apakah dia laba aktual ya? Apakah dia bisa di atas 9 apa enggak? Laba-laba, balance sheet, income statement. Laba bersih. Itu ngambil dari mana tadi? Beda angkanya.
Dalam M lagi, bukan dalam B. Balance sheet. Ini ngambil dari mana ya? Oh, bentar. Ini dalam USD. Ini yang dalam IDR. Oh, ini kita convert ke USD. Nah, terus kita lihat laba aktual. Laba aktual di income statement. Ini ya, 9416, bener nggak? Oke. Ini namanya kita ganti jadi ini ya, biar nanti di masa depan tuh kita gampang nyari-nyari. Ini berarti 17, wah, di atas ekspektasi. Salah ya. Format, hapus format. Di atas ekspektasi kita. Makanya tadi ya, harganya tuh naik tinggi, melambung. Oke. Ini kalau coba kita estimasi lagi, kita udah dapat sampai kuartal 4. Kita coba perkirakan dividennya kira-kira dapat berapa? Dapat dapat berapa ya? Kita cek ini kenapa kita kalau dalam IDR masukin ke sananya gimana berarti? Saham nggak mentah-mentah itu kan, soalnya kan USD itu. Oh, ini benar USD terus di kira-kira sekian gitu. Oke. Hexa di sini kalau kita jumlah semua 52. Ini dia cut off-nya tuh dari mana ya? Di quarter 2 kah? 55, 55, 44. Dia ngasih 70 tapi 26. Hmm, 44. Dividen aktual. Berapa persen dividen yang dibagikan Hexa? Berapa persen dividen? Berapa persen laba? Berapa persen jumlah dividen yang dibagikan? Berapa persen jumlah dividen? Berapa persen jumlah laba yang dibagikan sebagai dividen oleh Hexa? Kalau hitung-hitungan kita sebelumnya itu
Nggak ada persenan. 80%. 80. 55. Mana ya? Oh, ini tools. Kita coba 55 dikali 80%. 44. Iya, betul ya. Tahun lalu 55, 80%. Kalau masih bagi 80%, 52 dikali 80%. 41,6. Jauh ya. Jauh di atas yang kita targetin. Cuma itu kan baru laba ya. Kemarin ada tadi katanya ada ngambil hutang. Coba kita lihat net ya, netnya berapa nih. Kita coba cek balance sheet. Di sini yang perlu kita masukin adalah dividen, belum ada harusnya. Kas setara kas 27 sama 10 M. Format, hapus format. Coba ya. Ini dulu tuh dia ngeluarin apa? Berani 70 soalnya kas setara kasnya banyak. Total piutangnya lumayan. Persediaannya juga ada banyak. Ada ini nggak ya, laba yang belum ditentukan penggunaannya di sini. Nah, ini nih. Laba yang belum ditentukan penggunaannya. Di sini kita nggak nyatet ya. Kayaknya itu juga penting nih buat dimasukin. Kita tambahin deh, tambahin 2. Saldo laba belum ditentukan penggunaan. Terus kita masukin ini. Dari kuartal 4. Terus kita hapus format. Terus kita masukin rumus ini. Oke. Ini lumayan ya. Coba ya, ini 70 ini kenapa gede banget nih ngasih ini. 70, 90. Oh, ini 145. Oh, ininya habis nih ya. Setara kasnya habis 70. Sekarang 20. Ini 14. Ini ngambil uangnya dari mana nih? 43 M.
Harusnya dia mengurangi sesuatu ya. Kita masukin persediaan dulu deh. Persediaan tuh ambil dari mana tuh? Aset lancar. Ini persediaan. Enggak. Oh, benar. Persediaannya turun jauh. Piutangnya nggak signifikan. Apa yang turun berarti di sini? Hmm, hmm, hmm. Itu harusnya masuk ke cash flow. Ini ya, pembayaran dividen. Pembayaran utang bank jangka panjang. Lah, dia make utang bank buat bayar dividen. 7071. Apa kebetulan aja sama? Ini kenapa udah minus terus jadi plus lagi ya? Hmm, 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 hmm. Balance sheet. um, hmm, total piutang usaha. Ups, apa tadi pencet lagi? Exit full screen. Coba-coba. Total aset. Kan harusnya kerefleks di sini dong. Gak mungkin nggak di sini. Itu ada bagi dividen di kuartal 3 2022. Harusnya di sini ada yang berkurang. Aset lancarnya nambah, aset tidak lancarnya nambah, total asetnya nambah banyak, liabilitiesnya juga tapi nambah, ekuitas nambah dikit,
Probabilitas. Oke, eh, kayaknya terlalu lama kita, ups, sudah terlalu lama nggak nguprek-nguprek. Ini lupa semua ya. Mungkin kita perlu cek-cek video sebelumnya. Dari mana kita bikin estimasi ini dividen jadi segini nih. Dan laba segini cuma secara laba harusnya naik ya. Oke, mungkin cukup sekian buat hari ini. Nanti kita cek dulu video yang lama-lama, cari-cari kenapa dapat angka segini, buat jadi referensi lagi ya, refreshing lagi. Terus kita estimasi ulang kira-kira dividen yang didapat di tahun ini berapa. Mungkin cukup sekian buat hari ini. Thank you buat yang masih stay sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.